Halo sahabat pecinta aglonema, kita ketemu kembali. Kali ini saya akan langsung berbagi dalam perawatan aglonema. Bagaimana cara yang biasa saya lakukan membuat aglonema itu bisa tumbuh subur. Yang paling penting diperhatikan ada lima faktor. Yang pertama, yang jelas dan paling utama itu adalah media tanam. Itu dulu yang harus diperhatikan. Biasa saya menggunakan media tanam itu hanya tiga bahan. Yang pertama itu sekam mentah yang jelas sudah difermentasi. Yang kedua saya pakai kokopit juga. Yang ketiga itu pupuk kompos. Biasanya saya memakai yang pupuk kompos kambing. Nah, untuk takaran 5 sekam mentah, 1 kokopit, 1 pupuk kompos. Kalaupun saya tambahkan itu biasanya saya pakai sekam bakar. Itu pun hanya 1 pot. Jadi 5 sekam mentah, 1 kokopit, 1 media pupuk kompos, 1 sekam bakar. Seperti itu. Jadi dia akan poros media tanam kita. Jadi buatlah media tanam untuk aglonema itu harus yang poros. Itu yang nomor pertama. Yang kedua, penyiraman. Di saat menyiram sebenarnya banyak yang salah persepsi, terutama buat sahabat-sahabat yang mungkin baru mencoba memelihara aglonema. Ada yang mengatakan aglonema itu tidak suka yang basah. Akhirnya ya teman-teman menyiram mungkin hanya sedikit, seperti ini aja, hanya keliling. Itu salah. Atau mungkin cuma disemprot-semprot daunnya, itu salah, sahabat cinta aglonema. Jadi untuk penyiraman yang benar saya akan tunjukkan langsung. Kita benar-benar media itu sangat basah. Seperti ini. Jangan takut untuk menyiram sahabat kita aglonema. Fungsinya dalam menyiram ini sekaligus kita membilas apa itu namanya zat-zat asam yang ada di media tanam kita. Jadi dia bisa keluar dari sampai dia benar-benar bening, ya kan? Seperti itu untuk penyiraman. Jadi teman-teman jangan ragu untuk menyiram aglonema sebanyak mungkin ya. Itu sangat baik untuk tumbuhan akar. Jadi istilahnya zat-zat asam yang ada di media itu ikut terbuang bersama siraman kita tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, baru kita harus menciptakan lokasi yang cukup sinar matahari.
kalau di dalam rumah mungkin memang tumbuh kita aglonema, tapi perkembangannya tidak baik. Jadi ciptakan lingkungan atau tempat dia diletakkan itu harus cukup sinar matahari. Jadi dia membutuhkan sinar matahari untuk menyerap makanan yang ada di media tanam. Itu untuk yang ketiga. Yang keempat, seperti biasa, perawatan rutin, penyemprotan antibakteri. Nah, banyak jenisnya untuk antibakteri ya sahabat pecinta aglonema. Nah, mungkin merek apapun yang sahabat pakai itu tidak ada masalah. Dan yang kelima, baru kita pikirkan pemupukan. Jadi pemupukan itu faktor yang terakhir. Sebagus apapun pupuk teman-teman yang mungkin di harga ratusan ribu, kalau media tanam teman-teman itu tidak baik, semuanya sia-sia. Ada lagi pertanyaan yang paling sering mungkin terutama untuk sahabat pemula, kenapa sih daunnya sering lonyot atau menguning satu persatu? Mungkin hari ini yang sebelah sini, 2 hari kemudian yang sebelah sini, sampai akhirnya makin banyak yang menguning. Faktornya kalau untuk yang di daun melonyot itu yang jelas bakteri. Jadi harus rutin kita menyemprot antibakteri, apalagi di musim hujan karena bakteri lebih suka saat-saat yang lembab. Tapi kalau yang di ini yang menguning satu persatu itu jelas ada bermasalah di dalam media. Ada 2 faktor. Mungkin di penyiraman teman-teman selama ini tidak seperti yang biasa saya tunjukkan tadi. Akhirnya mungkin saat menyiram hanya sedikit, disemprot-semprot itu air hanya mencapai sebatas ini. Jadi akar bawah itu tidak terkena air, sehingga mengakibatkan akar busuk. Yang kedua, media tanamnya sudah tidak layak lagi, jadi segera harus diganti sebelum seluruh akar habis atau membusuk, bisa menimbulkan juga spot merah. Itu sahabat pecinta aglonema. Jadi yang perlu kita perhatikan, saya ulang kembali, yang pertama itu media tanamnya harus poros, yang kedua cara penyiramannya, yang ketiga itu tempatnya harus cukup sinar matahari, yang keempat perawatan rutin seperti antibakteri, semprot antibakteri dan lain-lainnya, dan yang terakhir baru pemupukan. Itu semoga apa yang saya bagikan kali ini bermanfaat buat sahabat-sahabat semua. Cara yang saya buat mungkin sangat sederhana, tetapi selama ini hasilnya cukup baik, aglonemanya juga cukup cantik dan tumbuh subur. Oke, sekian dulu tip dari saya, sahabat pecinta aglonema. Terima kasih, sampai jumpa, bye.